Podcast Network Asia. Saat kita tidak bisa menemukan solusi terbaik, mungkin saja kita menjawab pertanyaan yang salah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Think Like a Freak karya Stephen Levitt dan Stephen J. Dubner. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara berpikir yang out of the box. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita tidak bisa selalu menggunakan cara pikir yang lama. Kita butuh cara baru dalam melihat sebuah masalah. Ini yang dibilang oleh penulis sebagai think like a freak, berpikir seperti orang aneh. Hal ini memang tidak mudah karena pada dasarnya manusia tidak ingin berbeda. Mereka ingin sama agar bisa diterima di dalam kelompoknya. Namun jika kamu belajar hal ini, maka sesuatu yang awalnya tidak mungkin bisa menjadi solusi baru yang menjadikan hal tersebut menjadi mungkin. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, berpikir seperti orang aneh. Jika sebuah masalah lama masih muncul, maka besar kemungkinannya orang di masa lalu sudah berusaha untuk mencoba menyelesaikannya, namun gagal. Itulah mengapa kamu butuh pemikiran yang out of the box. Bayangkan seorang pemain akan melakukan tendangan penalti dalam ajang sepak bola Piala Dunia. Karena mayoritas pemain menendang dengan kaki kanan, maka mereka biasanya menendang bola ke arah kiri untuk menghasilkan tendangan yang lebih akurat dan kuat. Penjaga gawang menyadari strategi ini. Jadi, 57% penjaga gawang akan melompat ke kiri saat tendangan penalti, dan 40% melompat ke arah kanan. Menariknya, hanya 2% di mana penjaga gawang memutuskan untuk diam di tengah. Jadi kamu punya peluang 7% lebih unggul untuk mencetak gol apabila kamu menendang ke tengah. Namun hanya 17% tendangan penalti yang diarahkan ke tengah. Kenapa? Karena hal ini melawan pemikiran umum di masyarakat. Selain itu, coba bayangkan, apabila seorang pemain menendang bola ke tengah, lalu penjaga gawang dapat menangkap bola tanpa usaha yang berarti, tentu saja hal ini akan merusak nama pemain tersebut di mata para fansnya. Kita mungkin sering dengar istilah think outside of the box. Apa sih artinya? Mungkin sederhananya, kotak itu diibaratkan segala pandangan yang berlaku di masyarakat. Kamu mungkin mendengar ungkapan seperti ini, iya, dari dulu memang seperti ini. Atau memang sudah dari sananya. Ungkapan ini biasanya diutarakan ketika seorang mulai menantang status quo. Itulah mengapa sangat penting untuk berpikir di luar kotak. Kita menolak untuk menerima kondisi yang ada saat ini dan berusaha mencari solusi yang lain. Ketika kita mulai berpikir kritis, kita sadar kalau akar masalah yang terjadi selama ini bukanlah masalah sungguhnya, namun hanya gejalanya saja. Misalnya seperti ini. Apa yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di sebuah negara? Sekilas, jawabannya mungkin karena kurangnya uang dan makanan. Tapi kenapa bantuan dari luar negeri atau pemerintah tidak bisa menyelesaikannya? Ternyata, kemiskinan dan kelaparan bukanlah akar masalahnya, tapi merupakan gejala dari masalah yang lebih besar lagi, yaitu ekonomi yang tidak berjalan dengan baik, institusi politik dan hukum yang tidak kredibel, dan sebagainya. Kedua, jangan takut bilang tidak tahu. Saat kecil, apakah kamu pernah merasa tertekan untuk mengetahui semua jawaban, padahal sebenarnya kamu tidak tahu? Apakah kamu dibesarkan untuk tidak boleh menjawab saya tidak tahu? Kebanyakan orang pernah merasakan hal ini dan masih berbekas tekanan yang begitu besar dan rasa takut gagal. Pengalaman ini mengajarkan kita untuk berpura-pura paham, agar tidak terlihat bodoh. Sama halnya ketika kita di sekolah. Ketika guru bertanya, ada yang mau ditanyakan? Mayoritas siswa biasanya tidak bertanya, padahal tidak semua orang mengerti apa yang dijelaskan. Kita takut dicemooh orang lain kalau kita terlihat bodoh, dan hal ini mendorong kita untuk berpura-pura. Pasti dong, kamu pernah diajak bicara oleh orang lain, kemudian kamu mengangguk dan tertawa atas apa yang diucapkan.
Padahal sebenarnya kamu tidak mengerti apa yang orang itu bicarakan. Mungkin ini kelihatannya sebagai bentuk kalau kamu adalah orang yang ramah. Tapi, bagaimana bila mereka bertanya apa pendapat kamu, lalu kamu tidak bisa menjawabnya? Tentunya hal ini bisa berdampak negatif kan? Ada contoh yang menarik. Sebuah penelitian bertanya kepada responden tentang seberapa mahir mereka dalam menyetir. 80% responden menilai diri mereka di atas rata-rata. Padahal kenyataannya, hanya hampir 50% responden yang punya keahlian tersebut. Perlu kamu sadari, mengakui kalau kita tidak tahu tidak selamanya buruk, bahkan memiliki keuntungannya sendiri. Pertama, mampu meningkatkan kredibilitas. Jika kamu terkenal sebagai orang yang tidak malu mengakui apa yang tidak kamu ketahui, maka ketika kamu berbicara tentang hal yang kamu kuasai, kamu akan lebih dipercaya oleh orang lain. Kedua, belajar hal baru. Ketika kita tidak mengakui kalau ada hal yang tidak kita ketahui, maka hal ini membuat kita berhenti belajar. Ironisnya, orang yang dianggap sebagai ahli biasanya sulit mengakui sesuatu yang tidak diketahui. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam menerima pendapat seorang ahli. Ketiga, orang yang sok tahu tidak disukai. Pernah nggak kamu ketemu orang yang selalu merasa paling pintar, merasa idenya paling baik, dan selalu ingin jadi pusat perhatian? Orang dengan tipe ini biasanya dijauhi oleh orang lain. Ucapan yang mereka katakan seringkali tidak didengarkan karena orang lain tidak tahu apakah informasi yang disampaikan itu benar atau hanya sok tahu semata. Ketiga, berpikir seperti anak kecil. Untuk berpikir out of the box, ada kaitannya dengan berpikir seperti anak kecil. Kenapa begitu? Anak kecil punya keahlian untuk selalu penasaran, bertanya banyak hal, dan relatif tidak punya prasangka. Mereka juga tidak takut untuk bertanya pertanyaan sederhana dan takut dianggap bodoh. Karakter lain yang menarik adalah jangan lupa bersenang-senang. Anak kecil seringkali diasosiasikan dengan bersenang-senang. Ketika mereka melakukan sesuatu dengan gembira, maka kamu akan mengerjakannya dengan sepenuh hati, tidak peduli seberapa sulit pekerjaan tersebut. Ini merupakan karakter yang harus dikembangkan apabila kamu ingin berpikir seperti orang aneh. Ada tips lain yang menarik. Jika kita ingin memberikan sebuah solusi, coba perhatikan apa yang mendorong perilaku seseorang. Ada sebuah eksperimen yang menarik. Apa alasan seseorang untuk hemat energi? Peneliti lalu memberikan berbagai pilihan. Pertama, untuk melindungi lingkungan. Kedua, bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, menghemat pengeluaran. Keempat, karena orang lain sudah menjalankan fungsi hemat energi. Mana alasan paling kuat untuk mengubah perilaku seseorang? Ternyata, tekanan sosial karena orang lain sudah menjalankan hemat energilah yang paling efektif dalam mengubah perilaku seseorang. Hal ini tentunya di luar pandangan umum masyarakat. Namun kita baru bisa menemukan solusi ini apabila kita berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Cara lama tidak selamanya benar. Ketika kita berusaha mendobrak cara lama, maka kita butuh cara berpikir yang baru. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.